Mungkin saya itu dulu gak apa ya, Ya, Bro? ya nggak apa-apa, silakan Sedikit. Bapak. Ya, Hmm. Jadi sebelumnya saya izin share screen. Oke. Oke, jadi untuk tugas kali ini saya belum sempat membuat lab from the overlist, cuman udah buat sintaksnya, Prof. Jadi oke. merecall dulu ya terkait tentang permasalahan yang saya angkat. Di sini saya melanjutkan yang materi kemarin adalah menambahkan variabel kualitatif pada Ya, model yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan data ekonomi tentang uang kartal beredar, tingkat inflasi, indeks harga konsumen, dan tingkat suku bunga. Jadi variabel hmm, dependennya adalah tingkat suku bunga dan independennya adalah tingkat inflasi dan konsumen. Nah, untuk tugas kali ini saya menambahkan variabel kualitatif berupa kejadian COVID-19. Nah, di sini saya menggunakan data uh, yang saya ambil dari BPS dan Bank Indonesia, dan saya juga merujuk dari sumber ChatGPT tentang peristiwa COVID-19 di Indonesia itu sebelumnya itu dari Maret 2020, dan untuk during COVID-nya itu dari Maret 2020 sampai Desember 2022, dan pasca COVID-nya setelah Desember 2022. Nah, dari sumber itu saya terapkan pada dataset yang saya miliki. Nah, di sini saya gunakan untuk datanya seperti ini. Sebentar. Oke, jadi intinya coba saya run dulu. Nah, jadi di sini saya ada datanya. Saya menambahkan data kualitatif berupa kejadian COVID-19, dan di sini saya mengkategorikan untuk tiap-tiap periode yang telah saya dapatkan sebelumnya. Dan di sini saya lakukan one hot decoder atau membuat variabel dummy uh, variabel kejadian COVID-19. Dan di sini karena ada ketiga kategori, maka akan terbentuk dua variabel dummy. Nah, di sini saya gunakan variabel setelah COVID itu sebagai kategori referensi. Oleh karena itu, di sini didapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini contohnya adalah untuk variabel ini didapatkan variabelnya COVID sebelum dan COVID selama. Nah, di sini untuk variabel COVID setelahnya nggak ada karena dia sebagai variabel referensi begitu. Oke, karena udah didapatkan variabel dummy-nya, ini saya langsung lanjutkan ke pemodelan regresi linear gitu. Oke, dan di sini didapatkan hasil regresi linearnya, Prof. Dan di sini dapat dilihat bahwa untuk variabel ekonomi lainnya itu tidak cukup signifikan, tidak signifikan secara statistik. Cuman untuk variabel dummy yang COVID selama itu dia kurang dari alfa, artinya dia signifikan secara statistik, mempengaruhi dari model. Dan di sini dapatkan R-square-nya 0,78. Dan di sini R-square-nya meningkat untuk model ini. Dan didapatkan juga untuk asumsi sebelumnya itu, yang pertama adalah asumsi normalitas. Di sini didapatkan jarak keberadanya atau prevalensi dari alfa, yang mana lolos uji normalitas. Kemudian di sini adalah plot distribusi residualnya, dan di sini terlihat bentuk normal ya, bentuk normal itu. Terus kemudian ini bentuk dari kiki plot residualnya, dan di sini mengikuti garis yang ada. Kemudian untuk asumsi multikolonialitas di sini didapatkan nilainya lebih dari 10. Oleh karena itu ada multikolonialitas yang tinggi. Kemudian untuk uji homoskedastistasnya, oke, sini kayak ada yang salah. Intinya tadi homoskedastisnya tidak terpenuhi karena sebaran residualnya itu tidak membentuk pola yang teratur begitu. Kemudian untuk autokorelasinya tadi, ini juga
ada error lagi. Intinya dia autokorelasi positif karena tadi nilai berdasarnya sekitar 0,3. Artinya dia tidak berada di sekitar antara 2 begitu, Prof. Mungkin cukup begitu, Prof, untuk tugas saya kali ini. Izin, Prof, mungkin begitu saja untuk tugas saya kali ini. Berarti dampak dari dummy variabelnya enggak ini ya? Apa yang kamu dapat dengan dummy variabel apa nambahin jadi asumsinya banyak yang dilanggar apa-apa? R square-nya ada peningkatan enggak Ya, dengan untuk nambahin dummy? sebenarnya ada peningkatan, Prof, dari sebelumnya. Besar enggak? Dari Lalu, berapa jadi berapa? oke. Jadi sebelumnya itu 6, oh 0,6 ya, 87. Ya sebenarnya dikit ya 0,5 nambah. sebenarnya. Kalau 599, nah nanti mungkin sementara di overnya bisa cukup yang rekap-rekap ininya aja. Sebelumnya R-nya sekian, asumsi yang dilanggar apa aja. Terus setelah ditambahi dummy, R square-nya naik, tapi asumsi yang dilanggar nambah banyak apa enggak gitu. Untuk ini aja mengecek seberapa apa akuratnya sudah di nanti jadi yang dilanggar berapa kalau ininya? Kalau oke, jadi untuk yang dilanggar itu sebelumnya yang sekarang ada dilanggar itu Ya. ada homoskederasnya dilanggar. Hmm. Untuk Setelah autokrasi masih ada juga dan multikrot juga masih oh ada. Untuk normalitas malah lebih bagus untuk menunjukkan normal. iya. Nah, kan nambah R square-nya tadi kayaknya sedikit ya, nggak terlalu besar ya. Iya, R square-nya. Ya kayaknya nambahnya nggak besar tadi sekitar 0. Tapi dari segi asumsi dilanggarnya tetap masih ada ya. tetap masih ada, Prof. Karena ini masih pakai ini apa regresi yang belum panel kan, masih regresi biasa kan ini. Iya kan? Iya, reaksi biasa, benar. Iya, masanya nanti kalau sudah yang kan panelnya baru saya berikan kan setelah setelah UTS ini. Jadi yang ini ekonometrinya yang penting tapi dari sisi toolnya masih masih yang
cross sectional, jadi memang banyak sekali pelanggarannya itu. Nanti mungkin setelah data panel mungkin bisa akan lebih baik regresi data panel itu. Ya kan memang ini masih di tahapan ini kan kita masih memanfaatkan regresi yang ada walaupun resikonya masih akurasinya belum. Tapi yang penting rekap itu. Tapi kalau diatasi masih bisa nggak yang asumsi-asumsinya itu di apa eh, diatasi supaya nggak melanggar? Pernah dicoba nggak mengatasi asumsi yang dilanggar diapain gitu? Sudah Untuk nyoba belum? sejauh ini untuk tugas ini belum saya coba, mungkin kedepannya Belum. bakal saya kasih lab gitu sih Prof di Ya model. bisa di transformasi apa kan nanti ada cara ngatasi itu. Di kalau autokorelasi dilakukan apa, kalau heteros diapakan gitu. Setelah diuji ada, bagaimana cara ngatasi itu nanti ditambahkan itu aja. Karena kita masih di area memang yang ini yang tinggal cara mengecilkan risiko dengan cara melakukan bagaimana mengatasi asumsi yang dilanggar itu. Masih seperti itu di ini kan. Baik, Prof. Ya, oke, apa tinggal nanti di ini ya apa sebenarnya yang di overlay cukup yang ringkas-ringkas saja kok, yang apa kayak rekapnya tadi nggak apa-apa kok, supaya apa tahu progres antara model sebelumnya ke model berikutnya maksud saya itu loh. Terus pelanggarannya, terus akurasinya, yang penting itu dulu. Jadi nggak usah berpanjang lebar yang kadang kan menyita waktu. Kalau dari segi di magangnya sudah bisa dapat data apa? Ada data Eh, yang belum Datanya bukan perlu data ekonomi sih Prof di sini tuh. Saya ingin saya datanya dapat apa? seperti Sementara data kinerja mekanik di sini Prof. oh lebih ke SDM ya. Iya, Iya ya. Oh itu seperti yang kemarin pada di sawit itu aku juga apa lebih menginikan ke para lebih ke bagian kayak SDM-nya itu kinerja para pemanennya, kinerja yang di oh ini jadi kinerja para mekanik di ini ya. Ya memang itu lebih ke SDM-an itu belum tidak ke arah apa yang ke, ya udah berarti ekonometrinya mungkin masih karena ini kan fokus ekonometri. Kalau yang data panel masih mungkin itu dicoba karena tapi data panel harus ada ininya ya kinerja dari time-nya itu kan performa SDM kan ada dari waktu ke waktu kadang kan dipantau itu tapi kadang jarang diolah itu ya oke berarti sementara pakai apa yang khusus ekonometri ya pakai data ini kan kalau ada kan ada juga yang ambil yang data panel kan ada itu iya iya. ya double itu ya oke sementara ini nggak apa-apa nanti yang penting coba dibikin rekap progres dari model paling sederhana sampai model yang terkini yang sudah dilakukan ya. Jadi nanti saatnya kita coba atasi asumsinya apa aja itu yang bisa karena target sebelum UTS kan setelah multiple hari ini sebenarnya saya mau tambahkan nanti heterosnya mungkin besok pagi aja lah yang heterosnya itu lebih enak yang pagi nih sore ini tadi karena saya dari pagi sudah kayaknya udah lebih baik untuk presentasi aja besok pagi yang saya akan apa tetap online dari setengah 8 tapi tentang heterosnya minggu besok. Ya, oke, berarti selanjutnya siapa yang ada ini? Setelah Terima Fahmi, kasih ya Prof. oh ya, sama boleh diisi ke ini ya, yang didaftar nilai di Excel-nya ya. Saya lihat masih kosong juga itu. Di biar apa ingat ada presentasinya kapan itu loh, karena mulai diisi aja. Berikutnya siapa ini? Adanya Chandra ini. Ya, oke, Iya Chandra Prof. silakan. Isi SSK sebentar. Yang lainnya kayaknya mungkin nggak nongol. Ya, oke, silakan. Baik, selamat sore pada Prof dan teman-teman. Jadi saya izin presentasikan terkait analisis ini di minggu keempat ini. Kebetulan di minggu ini saya mengganti analisis. Yang saya ganti hanya variabel dependennya sebenarnya. Untuk variabel independen masih sama.
variabel dependennya saya ganti PDRB atas dasar harga konstan. Nah, sebelumnya itu adalah IPM, tapi saya rasa bahwa IPM Oh, itu. ranahnya lebih ke sosial begitu. Jadi saya pengen ubah ke yang lebih ekonomis sedikit. Jadi saya ganti jadi PDRB gitu. Ya memang IPM pembangunan manusia ya lebih kayak ke SDM kan itu di. Ya oke silakan. Nah, pembangunan ekonomi mencerminkan peningkatan pendapatan total dan per kapita, serta perubahan struktural dalam ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan kapasitas produksi dan juga pendapatan nasional. Nah, di Indonesia, saya rasa di seluruh dunia ada yang namanya produk domestik bruto atau GDP, yang kalau di Indonesia kita bagi-bagi per regionalnya menjadi produk domestik regional bruto. PDRB itu yang menunjukkan suatu nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nah, menariknya sendiri di Pulau Jawa itu menyumbang lebih dari 58% terhadap PDB nasional dengan sekitar 60% populasi di Indonesia. Konsentrasi industri manufaktur, infrastruktur yang lebih maju, serta pusat keuangan di Pulau Jawa menyebabkan dominasi ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu di sini saya ambil konteksnya tetap di Pulau Jawa masih sama. Oh ya, untuk referensi yang ada di file latex yang satunya. Tadi saya buat yang presentasi, jadi saya buat lebih ringkas. Tapi di sini Caranya dibikin href aja nggak apa-apa. Jadi gini di href terus nanti kalau diklik akan masuk ke naskah utamanya ini. Itu kan baik. bisa sama-sama ini. Tetap Anda jadi kalau misalnya presentasi itu di ininya dibikin href-href gitu bisa. Makanya kemarin kan saya minta ini ditaruh di slide, udah tinggal main di sana ini. Ya oke berarti tadi slide-nya kan belum jadi. Slide-nya mungkin kurang harifnya aja, Bro. Soalnya yang di sini belum saya masukkan ke dalam slide Oh, referensinya. terus di slide-nya tadi cuma sampai itu apa masih ada lagi? Oh, masih ada tambahannya, Bro. Saya lanjutkan. Ya oke, mungkin di slide dulu aja. Yang ke situ nanti kalau butuh lebih detail aja. Lepas sampaikan Baik, yang di slide dulu aja. Oke, baik. silakan. Lanjut ke di Pulau Jawa itu meskipun kontribusi ekonomi terbesar, namun ketimbangan PDRB antar wilayahnya masih tinggi. Nah, saya coba lihat dari beberapa penelitian yang lain yang saya lihat dari beberapa paper dan jurnal itu, sebenarnya faktor-faktor yang lebih sering dianalisis itu adalah investasi dari asing dan juga investasi dari lokal gitu. Nah, tapi di sini karena saya ingin hubungkan antara sosial ekonomi, jadi saya tidak memasukkan investasi kebetulan karena belum dapat datanya juga. Jadi saya masukkan di sini baru jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan uh, pengeluaran per kapita yang saya dapatkan dari beberapa paper. Jadi beberapa paper yang saya baca baru ada jumlah penduduk, TPAK, dan pengeluaran per kapita yang saya pakai gitu. Kemudian hasil regresi yang dapat dilakukan hasil regresi yang berganda atau yang sebenarnya lebih banyak juga referensi menggunakan data panel. Dan karena ini geografis, lagi-lagi banyak referensi yang menggunakan geographic weighted gitu. Masuk ke tujuan penelitian, yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PDRB di Pulau Jawa, terus menentukan model regresi yang dapat menjelaskan variasi PDRB berdasarkan faktor ekonomi dan sosial, dan menyediakan rekomendasi berbasis data untuk kebijakan pembangunan ekonomi regional yang lebih efektif. Untuk pengumpulan data sendiri, saya ambil dari BPS semuanya untuk 6 provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2019 sampai 2023. Untuk analisisnya dengan regresi linear berganda yang saya tambahkan dummy variabel. Dummy variabelnya itu adalah provinsi. Sumber data dari BPS yang saya ambil itu variabel responnya itu adalah PDRB atas dasar harga konstan sebagai variabel dependen. Kenapa harga konstan? Karena yang saya baca dari referensi juga, harga konstan lebih cocok digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, sedangkan harga berlaku digunakan untuk tujuan yang lainnya gitu. Untuk variabel independennya ada jumlah penduduk, ada TPAK, ada prestasi penduduk miskin, ada pengeluaran per kapita per bulan, ada IPM, tapi IPM dihapuskan karena terdapat multi-call. Kemudian ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Yang terakhir adalah dummy dari variabel-variabel provinsi. Model regresinya seperti ini. Nah, karena distribusi PDRB ini tidak normal, jadi secara yang saya temukan itu mempengaruhi dari residualnya yang juga cenderung jauh tidak normal. Jadi di sini saya coba
transformasi menjadi logaritma begitu. Jadi log PDRB sama dengan beta 0 plus beta 1 dan seterusnya. Nah, hasil analisisnya penggunaan dummy variable di sini saya jadikan Provinsi Banten sebagai referensi kategori, karena apabila tidak dilakukan referensi kategori maka akan terjadi dummy variable trap yang menjadikan adanya multikolinearitas sempurna. Jadi di sini ada 5 dummy variable, yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Oh ya, di sini juga terdapat variabel yang skalanya tinggi, yaitu jumlah penduduk dan juga pengeluaran per kapita per bulan yang saya transformasikan log. Lanjut untuk analisis tahapannya, itu analisis pengumpulan data dan eksploratif, kemudian membentuk regresi dengan dan tanpa variabel dummy, terus kita uji keseluruhan model atau uji overall, dan juga uji signifikansi parameter, terus kita uji asumsi, dan terakhir evaluasi modelnya. Nah, di sini datanya saya pecah jadi data in sample dan juga data out sample. Oke, kita melihat dulu dari distribusi PDRB di Pulau Jawa. Ternyata memang daerah Jabodetabek lumayan tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Gitu. Kemudian untuk analisis eksploratifnya, PDRB itu yang kolom pertama ini ada hubungan, saya rasa hubungan linearnya tidak terlalu kelihatan di sini karena terdapat yang pada di daerah 0 ini cukup banyak gitu. Jadi mungkin di sini adalah di daerah-daerah di Jabodetabek. Gitu. Dan juga di sini distribusinya sangat menjurai ke kanan. Oleh karena itu saya lakukan transformasi logaritma supaya lebih normal. Dan ini terbukti dengan meningkatnya R-square nanti. Kemudian ke statistik deskriptifnya, PDRB dalam miliar rupiah itu minimum 3.221 miliar dan maksimumnya 506.554 miliar atau 506 triliun seperti itu. Terus tingkat partisipasi angkatan kerja ya kurang lebih sebagai berikut. Ini hasil dari modelnya adalah sebagai berikut. Jadi model tanpa variabel dummy terlebih dahulu, modelnya seperti ini. Jadi TPAK koefisiennya negatif, jumlah penduduk positif, PPM negatif. Yang saya simpulkan dari tanpa variabel dummy ini adalah variabel yang berhubungan positif itu adalah variabel jumlah penduduk dan pengeluaran per kapita per bulan, sedangkan variabel lainnya berhubungan negatif. Jadi apabila ingin meningkatkan PDRB itu meningkatkan jumlah penduduk dan juga pengeluaran per kapita per bulan. Gitu. Nah, untuk variabel-variabel lainnya memiliki hubungan yang negatif. Jadi di sini saya rasa masih ada ketidaksesuaian di mana partisipasi angkatan kerja semakin tinggi justru malah PDRB semakin rendah. Harapan hidup semakin tinggi justru PDRB malah semakin rendah. Dan harapan lama sekolah sama dan juga tingkat pengangguran terbuka. Untuk tingkat pengangguran terbuka saya rasa sudah sesuai, tetapi harapan lama sekolah masih belum sesuai. Nah, apabila ditambahkan variabel dummy yang berhubungan positif adalah jumlah penduduk, pengeluaran per kapita per bulan, umur harapan hidup, dan harapan lama sekolah. Saya rasa semua ini sudah sangat sesuai. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin dan partisipasi angkatan kerja dan persentase penduduk miskin berhubungan negatif. Saya rasa untuk partisipasi angkatan kerja belum sesuai, tetapi untuk persentase penduduk miskin sudah sesuai. Dan di sini tingkat pengangguran terbuka saya rasa masih belum sesuai juga karena masih positif. Dan di sini terdapat untuk dummy variabelnya. Jadi apabila semuanya bernilai 0 maka log PDRB dari Banten itu adalah min 10,13. Apabila untuk DKI berarti min 10,13 tambah 1,17 itu untuk log PDRB. Jadi untuk melihat PDRB-nya kita nilai eksponensialnya. Jadi dari sini DKI secara default DKI lebih tinggi daripada yang paling tinggi itu DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah disusul oleh Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian DIY, kemudian Jawa Barat. Gitu. Kemudian kita uji keseluruhan model atau uji overall, tanpa keduanya signifikan dan layak digunakan karena p-value-nya kurang dari 0,5. Kemudian untuk uji signifikansi parameter, tanpa dummy provinsi dan dengan dummy provinsi terdapat perbedaan signifikansi parameter. Jadi di sini sama-sama signifikan itu adalah intercept, jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, pengeluaran per kapita per bulan. Kemudian yang sama-sama tidak signifikan itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, umur harapan hidup, dan harapan lama sekolah. Nah, ditambahkannya dummy
dummy variable provinsi menyebabkan tingkat pengangguran terbuka menjadi signifikan. Oleh karena itu mungkin terdapat dinamika antara provinsi dan juga tingkat pengangguran terbuka itu sendiri. Nah, untuk dummy masing-masingnya, Jawa Tengah tidak signifikan dan juga daerah istimewa Yogyakarta juga tidak signifikan. Kemudian ke uji asumsi. Untuk uji asumsi keduanya sama, normalitas dan homoskedastisitas tidak terpenuhi. Nah, tetapi autokorelasi dan no autokorelasi dan no multikolinialitas keduanya sama-sama terpenuhi. Jadi tanpa dummy dan dengan dummy tidak ada perubahan. Jadi untuk uji asumsi masih sama. Kemudian dari hasil evaluasi modelnya, tanpa dummy R-square 0,74 dan adjusternya 0,72 dan dengan dummy naik menjadi 0,83 dan adjusted R-square-nya 0,81. Jadi keduanya naik 9%. Log likelihood-nya lebih tinggi yang dengan dummy variable. Untuk AIC dan BIC keduanya lebih rendah yang dengan dummy variable. Jadi dapat disimpulkan bahwa model dengan dummy variable lebih baik dalam menjelaskan variasi PDRB. Untuk kesimpulannya dan terkait faktor-faktor signifikan dan juga rekomendasi sudah saya sampaikan juga ketika saya dalam sebelumnya. Ini saya akan ke Google Colab-nya karena terdapat beberapa yang sudah saya lakukan. Jadi karena ini saya mengulang karena saya mau coba analisis baru berbeda dengan yang minggu-minggu sebelumnya. Jadi saya coba ulang model yang lain yang tanpa transformasi dan juga tanpa dummy variable. Ini model yang WLS biasa itu 0,6 dan tadi dengan transformasi log menjadi 0,74. Jadi sebelumnya berapa? Sebelum transformasi log berapa? Tadi 0,6. Oke, ya berarti tapi juga normalnya jadi ini terpenuhi ya setelah ditransformasi log ya. Iya. Keduanya tidak terpenuhi semua. Tetap masih nggak normal itu. Makanya nanti diperhatikan mencengnya kemana itu kan ada apa? Kalau menceng ke arah kanan, menceng ke kiri, agak gemuk, agak kurus kan itu transformasinya beda itu. Dicoba pakai lihat itu karena ternyata di log kan hanya menaikkan R-square tapi nggak ini ya, nggak apa? Tetap normalnya masih dilanggar ya. Iya masih kan? dilanggar. Ya oke, nanti ini untuk tantangan yang harus dihadapi dulu itu karena kita masih menggunakan yang ini kan yang cross section regresi biasa kan belum pakai yang regresi data panel kan masih. Ya oke, berarti nambah itu masih belum hanya menaikkan R-square ya tadi ya. Iya. Oke, silakan lanjut lagi. Ya, oke. Untuk yang tanpa transformasi log tapi tambah dummy variable naik jadi 0,766. Untuk normalitasnya juga masih tidak terpenuhi. Oh, masih ini tetap ya. Memang yang susah normalnya kalau data-data ekonometri itu. Iya. Untuk transformasi log tanpa dummy 0,75 atau normal tidak terpenuhi, transformasi log dengan dummy 0,83, transformasi normalitasnya juga belum terpenuhi. Begitupun dengan homoskedastisitasnya tidak terpenuhi, tapi saya belum sempat mencoba pendekatan yang transformasi mungkin dengan box jokes itu sepertinya bisa untuk normalitas, tapi belum saya coba. Memang materi heteros sebenarnya minggu ini nanti besok mungkin saya ini kan untuk ngurusi yang heterosnya itu. Karena ya juga nggak gampang itu kan. Ya oke, silakan lanjut lagi. Tadi saya tanya GPT untuk menganalisis heteroskedastisitas dapat menggunakan robust regression di sini, tapi masih tidak terpenuhi juga. Tutup masih. Jadi iya, pendekatan WLS juga sudah saya coba dan masih tidak terpenuhi. Oh, weighted ini yang weighted least square-nya? Iya. Sudah weighted least square? Tidak terpenuhi juga. Iya masih. Oh, berarti ini memang datanya kompleks banget itu. Heterosnya betul-betul mau tidak mau harus masuk ke yang ini memang yang kayak arts itu. Jadi dibikin model, bukan diatasi transformasi tapi dengan diakomodasi istilahnya kan. Kalau ini kan dicoba di atas. Ya oke, berarti memang kadang beberapa asumsi memang susah tetap masih di atas.
Ya, oke, silakan lanjut lagi apa lagi? Mungkin dari saya sekian saja, Prof. Sudah, cukup. Oke. Ya, oke, nanti ini kan kita coba maksimalkan dengan apa yang bisa digunakan dengan apa regresi yang sebenarnya kan regresi didesain untuk yang cross seksional pada saat kita berurusan dengan data time series ternyata banyak hal apa data ekonometri kebanyakan kan time series sebenarnya sih data. Ternyata mengurusi asumsinya malah kemungkinan kan kita harus ke regresi mungkin non parametrik akhirnya atau apa nanti itu di tantangan di berikutnya lah nanti kita coba karena di buku kan masih gunakan yang biasa ini ternyata masih masih sulit kan itu mengatasi asumsi yang dilanggar itu. Oke, makasih. Berikutnya berarti sobat tadi kayaknya Wildan udah masuk tapi hilang lagi itu. Kayaknya sinyalnya kemarin sering problem itu tempatnya Wildan. Berarti Rian sudah ada progres baru belum ini nambahi yang daminya Anda ada yang ingin disampaikan nggak, Rian? Maaf Prof, masih seperti minggu lalu masih saya kerjakan manual ini Prof. Kan kemarin disarankan sama Prof kan dikerjakan kayak bertahap gitu, jangan langsung di 16-kan apa variabelnya kan Prof. Ya intinya Saya kan sudah coba masuk multiple, tapi oh, gimana supaya ya kayak tadi kadang asumsi dilanggar banyak nggak ada istilahnya kan kita nggak dapat benefit apa-apa ya untuk apa kita nambah-nambah. Tapi kalau tadi kan dapat benefit R square makin naik oh transformasi log ya, walaupun ternyata eh, masih normalnya masih dilanggar itu memang hmm, seninya analisis data kan di sini itu nggak semudah seperti apa di teorinya pada saat kita berapa data itu kan data ekonometrik memang itu paling apa kompleks ya itu di ini kan. Berarti Anda belum, kalau ini yang sebenarnya tema yang minggu 4 kan lebih ke nambahin dummy variabel itu. ya Prof. Jadi apa, kapan sih jadi saya mau tidak mau harus berurusan dengan dummy variabel gitu. Kalau tadi kan yang sudah tampilkan Fahmi sama Chandra kan apa mencoba ada beberapa dummy tadi ada 2 pada yang 3 ya tadi yang tergantung Hmm. apa. Tapi terus kalau yang lain kan kelihatan ada progres nambah lah itu R square-nya walaupun asumsi ternyata ya masih ada pelanggaran itu. Berarti Rian belum nambah ada sesuatu yang improvement dari ya minggu ke minggu lah itu. Walaupun Eh, belum dapat belum yang Prof. ideal kan. Karena apa? eh, saya masih coba untuk seperti memahami gitu apa Ya. saja yang dari 16 model ini ya, Coba ini ya nilai R square perhatikan bukunya ya. ini apa gitu Prof. Kalau ini ya tolong bukunya diikuti ya step by step di buku itu. Kan di buku ada programnya juga kan itu. Dicoba apa coba step by step dari bukunya itu digunakan ya. Jadi Ya misalnya Prof. yang ini yang minggu keempat kan kita masih nambahkan adanya yang bab 7 kan itu kualitatif kan itu. Terus apa nah, ikuti di bukunya aja dulu ya, itu kan ada programnya juga. Jangan malah nanti apa bereksperimen sendiri tapi tanpa apa panduan ya. Ini buku ini kayak untuk panduannya ya. Walaupun hasilnya ya belum belum apa seperti yang kita harapkan, memang masih ada kendala-kendala yang apa kayak tadi asumsi masih dilanggar. Artinya sampai dengan materi bab berapa ini bab 7 ya yang untuk mengatasi data itu mengurus data ekonometrik memang masih ini. Jadi nanti Ria coba ikuti di bukunya ya di Prof, apa ya untuk hmm, nilai R square kalau nilainya di angka 0,018 itu kira-kira modelnya boleh digunakan atau tidak ya? urusan digunakan enggaknya urusan nanti yang penting kita tahu R square-nya masih kecil itu. Nah, kita Oh, berusaha sebesar mungkin itu. Ini kan kita oh lagi iya, belajar namanya. Kalau belajar itu step by step aja. Mungkin data oke kita Prof. memang data yang kompleks banget, jadi mungkin dimodelkan susah itu. Jadi kemarin kan ada yang mungkin start dengan R square yang kecil, sudah apa ditambahin apa tetap masih kecil, mungkin bisa juga nanti nggak cocok linier gitu. Ini kan sementara Hmm, kalau lihat di sini
sebenarnya nggak ada kata-kata linier kan, tapi ditampilkannya linier dulu gitu. Coba lihat di bab ini kan sebenarnya nggak ada kata liniernya itu, tapi buku ini bahasnya dari linier dulu. Jadi maksud saya ini cobalah apa toh ini namanya sedang belajar kan, kita coba mengikuti panduan di buku ini kan. Sebenarnya di buku ini kalau kita lihat sejak di apa awal ini, misalnya yang ini kan simple regression kan nggak ada kata-kata apa liniernya kan sebenarnya itu. Tapi oke, dimulai dengan linear dulu. Linear mulai nggak ini mungkin kita bisa memikirkan yang nggak linear. Terus multiple ini juga nggak ada kata linearnya kan, bukan multiple linear regression, enggak. Tapi kita start dari linear dulu, mesti selalu gitu kan. Nah, nanti kok linear, sebetulnya kan ada uji linearitas sendiri kan, bahwa ini kalau linear nggak cocok, ya sudah kita masuk ke dunia non linear atau hanya ada regresi non parametrik, ada regresi yang kalau variansinya ada pelanggaran di apa multikonya apa gitu. Nah, ini jadi kita coba ikuti dari ini. Ini kan ada yang non normal gunakan. Nah, terus ini yang akhirnya sebenarnya yang hari ini kan kita gunakan yang kita di bab minggu keempat kan kita ini ya yang gunakan kualitatif. Apa akibatnya? Nah, di buku ini kan sebenarnya sudah ngasih kan ada contoh bagaimana kita ngerjakan. Dan maksud saya Anda nyoba-nyobalah ini ya. Tapi dengan data Anda, ini kan datanya buku ini. Cuma di buku ini kan hanya ini yang signifikansi, hasilnya ini, ada yang sini, ada yang enggak, misalnya. Ini pakai 5% semua kayaknya signifikan. Jadi, tapi ini kan uji T kan minta asumsi normalnya, tapi dia kan nggak ngecek di sini. Nah, kita nambahin itu aja. Tapi alur cerita di sini tetap bikin daminya dengan cara ini ya, yang tadi nilai apa kurang dari nilai tentu kita sebut sebagai atau ini dua bisa juga itu yang gunakan yang booleannya. Terus kategorikal. Ini tadi kan ada berapa nih aspek gender kalau di sini misalnya. Nah, ini memang kita coba ikuti ini dulu, terus ANOVA tabel. Kita mau bikin ANOVA tabelnya seperti apa, ini kan tabel ANOVA-nya ini. Nah, kita coba ikuti dari buku ini dulu, ini ada programnya tinggal di copy. Singkat saya kemarin sudah saya buatkan link ke collab-nya Pak ya. Iya, singkat saya nih ya, komputasi yang untuk apa bab 4, bab ini yang minggu 4 kan, yang ini ya singkat saya sudah, malah saya coba yang kemarin juga ke Kaggle-nya ya. Jadi Anda coba ikuti dulu yang di buku aja, nikmati aja Anda belajar dari buku ini ya. Jadi jangan malah apalagi tadi Rian malah bertanya, boleh enggak saya pakai yang R-square 100? Memang kita lagi masih belajar modeling kok di sini. Belum dalam rangka mau gunakan untuk membuat kebijakan atau apa itu kalau nanti lah. Tapi di sini kita lagi belajar betapa modeling itu nggak mudah dengan data yang beda-beda. Tadi ada yang sudah start dengan berapa tadi? 60% apa ya, terus sampai 70%. Mungkin Rian start dari yang 20%, ya nggak masalah itu. Yang penting kita nikmati aja perjalanan, kita memahami step by step modeling. Memang targetnya dengan setelah tamatnya buku ini, saya tuh bisa sampai apa levelnya. Sampai ada dami, itu kan yang jatah minggu keempat kan. Dari kerjaan ini apa aja, tapi tetap perhatikan ini ya asumsi-asumsinya. Nah, yang minggu kelima nanti kita tapi akan saya berikannya besok pagi aja, yang kadang kita masih press ini tuh jatah yang minggu pagi. Dan sekali lagi ini ada link ininya, Anda coba jadi Rian nggak usah ada berpikir boleh nggak boleh dulu, lakukan seperti yang di buku ini dengan segala kelemahannya itu. Ya namanya belajar dari satu buku, maka jangan bayangin bahwa kita sudah dapat yang ideal. Mungkin kita harus gunakan tadi non-linear, bisa juga mungkin bukan yang model parameter tapi non-parametrik, bisa juga mungkin kita gunakan. Nah itu silakan kalau yang dalam konteks untuk improvement pengayaan diri boleh aja, tapi yang sementara ikuti dari buku dulu dengan segala keterbatasannya ya.
Itu Rian ya nanti ya nggak usah apa, kalau bisa Rian malah ikuti ini aja lumayan kan, bisa jalan dengan data Anda, tapi ya mungkin kalau di sini apa R square-nya berapa mungkin yang ada mungkin dapat lebih kecil, terus apakah semua juga signifikan apa enggak, mungkin tempat Anda mungkin beda, misalnya itu bisa terjadi kayak gitu. Ya, ini kan ada yang signifikan, ada yang enggak. Ya, jadi apa tidak berarti harus sudah ideal. Makanya saya khawatir ya nanti kayak ini kan lagi belajar ya, jadi kita nggak usah menganggap bahwa ini sudah apa seolah-olah kayak kita lagi skripsi. Memang kita oke, kita lagi mengejar cari yang termasuk apa itu sudah bekerja besok ya kita harus bagaimana dengan data yang kita miliki, kita ingin cari model atau metode terbaik gitu. Itu aja ya nggak bisa mungkin kita mencapai betul-betul yang terbaik. Misalnya kita ingin R-square 100% itu ya nggak mudah itu. Nah itulah tantangan yang kenapa jadi harus ada S1, ada S2, ada S3. Kan kalau yang S3 kan harus berani mengembangkan metode dalam rangka memperbaiki apa yang sudah ada. Itu. Tapi kalau masih di S1 yang nggak usah berpikir terlalu tinggi-tinggi lah. Yang penting menikmati itu memang dengan kita kayak tadi apa Chandra bukan sampai berapa 70%-an ya, tapi ternyata masih banyak yang dilanggar. Nah, coba diatasi. Itu aja kok ya belum bisa maksimal. Ya itulah memang ya sementara itu kita masih levelnya masih di situ. Ya, jadi nggak usah bayangkan harus kayak tadi boleh tidak boleh di sini nggak penting, yang penting kita dapatnya segitu, pelanggarannya apa, maka jelas kita masih ingin melakukan improvement itu. Itu aja. Jadi, nah kita cari cara. Makanya di buku ini nggak mengatakan bahwa semua harus linear, walaupun di sini buku ini ya cerita dengan linear dulu. Biasa karena yang lebih mudah ini kan linear semua ini tampilan. Tapi kan tadi Tante sudah mencoba tadi seperti di sini ditambah log ya, ini sebenarnya sudah mulai. Kalau yang ini yang kayak Chandra tadi ini kan kalau ini kan di log kan jadi linear, tapi kalau tetap wave ini kan jadi berarti kan eksponensial, ini kan itu kan non linear, tapi dengan setelah kita formasi log jadinya ini linear semua nih kan, jadi bentuk ini. Nah tapi apakah ini ada perbaikan, misalnya tadi asumsi-asumsi jadi terpenuhi semua, ya belum tentu itu. Apakah transformasi juga cuma log, itu ya bisa juga yang lainnya kalau memang ada yang lebih baik dari ini. Ya, oke itu ya. Eh, sekarang berarti siapa yang masih ada lagi? Oke, berarti Bildan ya, moga-moga nih. Oke, Bildan silakan. Oh ya persensi belum ya tadi ya. Sekalian saya persensi dulu ya, kayak Bildan belum ya? Ya, saya ini kan persensinya lagi aja biar nanti. Oke, silakan yang belum persensi. Oke, Wildan silakan disiapkan Anda untuk presentasi. Oke, silakan Wildan. Baik Prof, di sini saya minggu keempat ganti data, yaitu pakai data PDRB. Nah sebenarnya awalnya pengennya itu kayak agak ngubungin PDRB ke PDB-nya nasional, tapi kayak masih belum ada ide aja. Terus tadi akhirnya di detik-detik akhir itu dapat data itu kayak
lebih ke data pertumbuhan setiap sektor. Terus ada data PDRB juga. Jadi saya hubungin ke situ, walaupun sebenarnya kalau di logika ya yang mengaruhi PDRB ini ya sektor-sektor ini. Jadi ketika dimodelkan nanti R-square-nya tuh bagus banget kan. Di sini saya ngambil datanya tuh 4 provinsi yang menyumbangkan peningkatan PDB terbesar, yaitu DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, sama Jawa Tengah. Datanya diambil dari tahun 2020 sampai 2024 dengan triwulan, setiap triwulan, jadi per kuarter gitu. Di sini kita dapat data quarterly PDRB-nya itu mengikuti distribusi normal. Nah, terus ketika saya mau modelin, di sini saya pakai dummy-nya provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. DKI-nya jadi base yang nol-nolnya dulu gitu. Di sini model awalnya itu dapat R-square-nya udah 96%. Mohon maaf, Bro. Jadi di sini dapat R-square-nya itu udah 96%. Terus semua variabel udah diikutin, tapi dapat dilihat bahwa di sini dummy variabelnya itu tidak ada yang signifikan gitu. Semuanya di atas 0,05 p-value-nya. Dan kalau kita lihat koefisiennya itu semua justru memberikan efek negatif gitu. Mungkin ya DKI masih memberikan sumbangan PDRB yang terbesar gitu. Kalau asumsinya sendiri normalitasnya ini terpenuhi, Darwin-Watson-nya juga mendekati 2. Tapi mungkin ada multi-call, ini belum saya cek. Tapi kita bisa lihat di sini pada model yang udah ada masih ada dummy variabelnya itu dengan p-value yang signifikan itu yang menyumbangkan sektor yang menyumbangkan PDRB terbesar itu ada industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, mobil dan sepeda motor, lalu sama real estate. Lalu di sini saya memakai metode backward untuk dapat model yang p-value-nya itu signifikan semua. Dan bisa kita lihat bahwa dummy variabelnya itu keluar semua gitu. Jadi bisa dibilang di keempat provinsi DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu memiliki karakteristik yang mungkin masih cenderung sama gitu. Nah, untuk dari R-square-nya sendiri, dari yang tadinya masih ada dummy variabelnya itu 96,4%, itu ketika dikeluarin cuma turun sekitar 0,04 gitu. Cuma turun 0,4% gitu. Jadi sangat kecil. Untuk asumsinya sendiri ini juga terpenuhi normalitasnya, Darwin-Watson-nya juga masih sekitaran 2. Terus normalitas residualnya terpenuhi, homogenitas terpenuhi, autokorelasinya juga tidak ada, multi-call-nya juga nggak ada di model yang p-value-nya udah signifikan semua. Untuk yang masih ada dummy variabelnya belum saya cek tadi, Pak. Nah, untuk yang dari model yang signifikan semua tadi, kita bisa lihat bahwa sektor yang menyumbangkan efek ke PDRB terbesar itu masih sama, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar eceran, mobil motor, lalu ada jasa keuangan, asuransi. Nah, tapi di sini saya notisnya itu di Pulau Jawa khususnya itu kan mata pencarian terbesar itu harusnya kan petani kayak nelayan gitu. Dimana tadi saya cari itu sekitar ini pertanian itu 42%, dengan perdagangan industri itu sekitar 20-15%. Tapi kita bisa lihat bahwa pertanian di sini masih menyumbangkan 3 kali lebih rendah mungkin dari industri pengolahan. Jadi kalau mungkin ini bisa ditingkatkan, seharusnya bisa
meningkatkan PDRB juga lebih tinggi, di mana nanti efek akhirnya ke PDB nasional. Saya kira sekian, Bro. Halo, kok Wildan suaranya kayaknya nggak ada ya, Wildan? Tadi udah, Bro. Apakah Makanya kok tadi karena saya tiba-tiba kayak hilang. Berarti sudah selesai ya, sudah. udah, Bro? Ya udah, berarti kayaknya yang lainnya sudah nggak ada ya. Oke lah, untuk hari ini kita sampaikan. Untuk yang besok pagi tetap 7:30 ya. Nanti saya akan tambahkan yang materi khusus yang heteros itu ya, nanti di apa bab itu. Jadi sekali lagi ikuti panduan di buku dulu ya, supaya apa? Ya kita belajar memang step by step, tapi jelas dengan data masing-masing mesti nggak memuaskan. Wong yang di buku aja masih contohnya juga angka masih kecil, asumsi malah nggak dicek. Sebenarnya kalau kita cek mungkin banyak yang masih dilanggar itu. Justru tantangan di data ekonometrik seperti itu. Jadi jangan bayangkan apa kayak tadi pertanyaan Rian, bahwa boleh nggak boleh itu bukan urusan itu. Tapi yang penting kita lagi belajar step by step dengan model yang dari yang paling sederhana sampai yang hari ini kan sudah multiple, tapi ada yang
dummy variabelnya itu. Nah, nanti setelah UTS baru kita mulai masuk ke yang ada ini kan konteks time series-nya, tapi kan yang nanti akhirnya data panel kan secara. Jadi sekali lagi yang penting kamu coba perhatikan dari itu, dan kalau memang ingin mengatasi asumsi, kalau bisa diatasi sampai apa sih yang mungkin semua tidak ada yang dilanggar, saya kira itu ya nggak mudah itu. Terus ditambah lagi R-square-nya setinggi mungkin kan, tanpa ada pelanggaran asumsi. Itu konteks kalau yang lihat. Tapi kalau mau mencoba yang misalkan yang di luar buku boleh, kalau memang Anda bisa mendapat, tapi yang penting Anda link referensinya tolong disebut ya, supaya dari situ Anda sumber belajarnya dari mana aja sih yang menyebabkan. Jadi kalau gunakan yang di buku itu kok ya cuman ayat tadi saya ingat saya yang paling tinggi siapa yang sudah bisa mencapai R-square yang tinggi ya? Kalau tadi yang Wildan berapa Wildan? R-square-nya? Tadi punya saya 96%, Bro. Sudah tinggi, tapi Tapi dilanggar nggak asumsinya? kebetulan enggak, tapi datanya itu kayaknya emang kurang sih, Bro. Karena saya kan tadi datanya itu kayak sektor-sektor yang menyumbangkan PDRB, terus saya hubungin sama PDRB-nya sendiri. Jadi emang Oh, tinggi. betul. Jadi kayak itu data yang dipakai untuk menghitung PDRB, terus Ya, diregresikan gitu, gitu Bro. ya. Betul. Nah, padahal rumus yang dipakai untuk menghitung PDRB ya pakai linear, jadi ya sudah pas itu. Iya, Bro. Asumsinya juga nggak dilanggar ya. Tadi yang model yang ketika dummy-nya dikeluarin itu aman, Bro. Oh, tapi ada daminya malah agak ini, agak Kalau ketika ada malah dummy-nya tadi pengaruhnya R-square-nya sempat naik turun. dikit banget. Malah naik dikit, Oh, tapi asumsinya belum saya cek tadi yang multi-call. makanya kan kalau di situ kan multi call sama dicek akhirnya kayak yang stepwise itu apa model memilih prediktor yang memang dianggap signifikan itu loh. Jadi kadang kita nambah tapi sebenarnya nggak signifikan kan. Jadi mungkin masih ingat waktu belajar regresi kan ada forward, backward, selection, ada terus stepwise gitu. Nah, silakan dicoba itu. Tapi karena tadi pemilihan prediktornya itu memang prediktor yang dipakai untuk menghitung PDRB ya tadi. Jadi akhirnya R-square sudah 96 kan kayak hampir sempurna. Iya, Bro. Nah, kalau daminya apa? Kok tadi malah nambahnya cuma dikit? Dan tadi daminya apa ya? Saya tadi sempat kehilangan ini koneksinya tadi. Provinsi, Bro. Oh, provinsi. Iya. Oh, berarti perbedaan antar provinsi tidak ini ya. Karena ya sama-sama rumus yang dipakai hampir sama masalahnya kan. Artinya antar Iya, Bro. provinsi cara ngitung PDRB ya itu gitu. Kalau yang lainnya kan memang tidak yang istilahnya apa mempengaruhi PDRB, tapi tidak yang instrumen yang tidak dipakai untuk menghitung PDRB gitu. Ya oke, berarti yang paling tinggi ini ya karena gunakan. Nah, untuk yang tapi heterosnya juga nggak dilanggar tadi ya? Iya ya? Iya nggak Enggak, Bro. dilanggar heterosnya ya? Enggak. Oh ya udah, berarti memang yang karena tadi ya yang dipakai bundaran prediktor yang memang yang pas itu. Iya. Ya oke lah, saya kira sementara udah cukup. Lagi-lagi yang masih tadi ada tantangan asumsi-asumsi dilanggar, yang benar-benar kita bukan prediktor yang dipakai untuk menghitung PDRB ya. Jadi yang penting kita ingin lihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi PDRB, tapi tidak dalam konteks yang tadi. Karena ngitung PDRB kan ada formulanya itu ya. Ya oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Besok pagi kita 7:30 mungkin saya akan tambahkan materi yang di bab 8 ya, heterosnya itu. Selagi dicoba juga program yang di buku ya itu ya, jalan enggak itu saya kasih di slide-nya itu tinggal klik itu kalau mau sekedar untuk nyoba nanti ganti datanya di situ bisa itu. Di ini kan aja. Ya oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya. Saya tutup ya. Terima kasih ya. Selamat sore ya. Terima kasih, Bro. Ya oke, mau ya. Terima kasih, Prof. Yuk.